Ikolah Pituah dari Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV di Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan kajian adat tentang Tambo dan Tutua. Tambo adalah catatan tua yang dibuat oleh nenek moyang kita untuk menjadi acuan di kita, untuk mempelajari bagaimana adat itu, bagaimana hukum adat, dan bagaimana susunan lembaga yang dibuat menurut adat lama Pusaka Usang. Kemudian Tambo itu hari ini sudah sangat jarang kita temui. Lain tak bisa basuh lagi, lain tak banyak beredar di tengah kita masyarakat. Tapi alhamdulillah satu dua masih tertinggal, masih terdapat di kampung-kampung yang disimpan oleh nenek moyang kita ketika penjajahan Belanda terjadi. Dengan dikumpulkannya semua tambo-tambo induk kita sebagai catatan menjadi acuan kita mengenal Minangkabau, satu dua alhamdulillah masih tertinggal. Nah, dalam kondisi seperti ini, wajar saja anak kemenakan hari ini, generasi sekarang tidak mengerti lagi dengan adat, kurang tahu dengan hukum adat itu sendiri, dan tidak tahu je sejarah suku bangsanya, sehingga mereka kurang mencintai adat itu sendiri. Nah, ketika mereka tidak mencintai adat sendiri, akhirnya keabsahan keberadaan Minangkabau itu sendiri suatu saat nanti akan musnah dan sirna. Oleh karena itu, kalau ingin tahu Minangkabau, kita harus membaca tambo yang ada, mempelajari tambo-tambo yang penuh tulisan, penuh dengan kata bayang, penuh dengan kata kieh, kata mandaki, kata melereng, kemudian penuh petata pititya, yang ketika membacanya kita harus mempergunakan raso jepareso. Ini yang penting, sebab Minangkabau itu sendiri bak kata pituah, dalam bilik babilik pulau, dalam batinnya babatin pulau. Jadi memang perlu kearifan, kebijaksanaan untuk memahami Minangkabau seutuhnya. Kemudian baiknya Tambo dijadikan acuan untuk mengenal Minangkabau. Kemudian mendengar tutur yang diberikan oleh nan tua-tua akan membuat tarang dek kita bagaimana adik kita yang sebenarnya. Kemudian daripada itu, Tambo dan Tutua bukanlah dongeng atau mitos yang dibuat oleh nenek-nenek moyang kita, tapi itu adalah petunjuk alam takambang jadi guru yang dijadikan catatan-catatan yang kemudian diberikan secara batutua kepada kita wasamo. Kemudian daripada itu, alangkah baiknya ketika kita mulai mengenal adat lama Pusaka Usang, kita mempergunakan Tambo itu menjadi bahan utama. Di samping bahan-bahan yang telah atau yang diedarkan oleh penjajah Belanda yang beredar pada hari ini, itu hanya cuma sebagai acuan, bukan sebagai bahan utama. Kemudian tutur yang kita dengar dari nantua-tua, dari pakaba-pakaba kita, itu adalah cerita yang sejati tentang adat lama Pusaka Usang yang harus kita pahami sebagai ilmu, sebagai milik kita. Dan kemudian kepada generasi yang sekarang yang menerima waris dari nenek moyangnya dulu harus paham betul apa itu Minangkabau. Sebab dengan memahami Minangkabau, kita akan bisa mewariskan kepada generasi selanjutnya. Dan ambo yakin Minangkabau tidak akan musnah dan sirnar. Sebab bari nan sabananya, bari nan baukia, nan tarantang di alam takambang jadi guru adalah fakta lapangan yang tidak bisa kita pungkiri. Kok Jawa bisa kita tunjukkan, Dakek bisa kita kakokkan sesuai dengan filosofi adat Minangkabau. Bagaimana adat indak lapuk di hujan, indak lakang di panih.
Itulah sebenarnya yang menjadi acuan kita bersama. Oleh sebab itu, bacolah tambo, dangakanlah tutuan nangado. Insya Allah dengan semangat yang tinggi, dengan rasa jepreso, Minangkabau akan tetap langgeng sampai akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.